Selamat malam permisa, saya Rafael Apriliano Putra Bakau dari Telsa News. Sejumlah komunitas pesantren, alumni tokoh keagamaan dan penggunaan media sosial menyerukan boikot terhadap stasiun televisi Trans 7 setelah salah satu programnya dianggap menyinggung tradisi dan martabat pesantren. Gerakan via tagar boikot Trans 7 mendadak viral di berbagai platform. Pada tanggal 13 Oktober 2025, program Expose on Cross di Trans 7 menayangkan segmen yang membuat judul provokatif santrinya. Minum susu aja kudu jongkok, emang gini kehadapan di pondok. Kiainya yang kaya raya, tapi umatnya yang kasih amplop. Segmen itu kemudian terekam dan tersebar di media sosial, memunculkan tagar boikot Trans 7 yang menjadi trending, khususnya di kalangan santri dan alumni pesantren. Berbagai pihak bahwa tayangan tersebut menampilkan narasi yang tidak seimbang, kurangnya verifikasi, menyinggung budaya pesantren, serta dianggap sebagai pelecehan terhadap kiai dan santri. Reaksi dan tuntutan organisasi seperti Ikatan Keluarga Alumni Ash-Hidayah atau Ikhlas menyatakan ancaman serius dan menuntut permintaan maaf dari Trans 7, serta ancaman melanjutkan ke Dewan Pers atau regulator jika tidak ada tanggapan. Politikus seperti Rifai Abdul Halim, Ketua Panji Bangsa, yang menyerukan masyarakat membela kehormatan kiai dan menghentikan konsumsi konten dari Trans 7 hingga ada perbaikan. Tuntutannya menghentikan segala bentuk kesalahan redaksional dan melakukan perbaikan sistem produksi serta pemberitaan. Dewan Pers menjatuhkan sanksi tegas terhadap Trans 7 atas tayangan yang dinilai merusak citra pesantren. Trans 7 wajib menayangkan klarifikasi resmi dan membuat program khususnya yang menampilkan wajah positif pesantren. Reaksi masyarakat, tagar boikot Trans 7 menjadi trending di media sosial. Aksi demonstral di depan Transmart Jember dan kantor Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jateng. Nahdlatul Ulama atau NU dan organisasi lainnya menyuarakan protes dan menuntut klarifikasi serta permintaan maaf dari Trans 7. Anggota DPR RI fraksi dari Trans 7 Imul Haq mengancam keras tayangan tersebut dan mendesak evaluasi internal. Isu sensitif yang diangkat, tradisi pesantren misalnya, penghormatan santri kepada kisi pemberian, amplop, norma, jongkok, salam, dianggap oleh pihak pesantren dianggap sebagai bagian dari kultur dan taksim, sedangkan tayangan menampilkan sebagai penindasan atau feodalisme. Dampak munculnya kesalahan politik terutama dari komunitas pesantren, potensi kritikan citra institusi pesantren dan hubungan media dengan publik agama, serta penayangan terhadap etika, jurnalistik dan kode penyiaran yang dilanggar. Menurut catatan, Trans 7 sudah mengeluarkan permohonan maaf resmi atas tayangan tersebut kepada para kisi santri dan lembaga-lembaga yang merasa dirugikan. Namun, banyak pihak menilai bahwa permohonan maaf saja belum cukup. Mereka menuntut tindakan konkret seperti dialog, langsung evaluasi internal program, dan rencana pencegahan agar tidak terulang. Peristiwa ini melanggar hormati bahwa adanya budaya perlu memiliki kepekaan budaya dan memahami norma lokal serta meliput pesantren.
Terlebih dalam era media sosial, sebuah tayangan yang isu publik nasional dan berpotensi memicu sanksi reputasi untuk lembaga penyelenggaraan penting yang menegakkan prinsip verifikasi, keseimbangan liputan, dan menghormati kode etik penyiaran agar terhindar dari konflik budaya. Penutup dan outlook. Ini gerakan boycott Trans 7 hingga saat ini masih mengemuka dan menjadi barometer bagaimana politik merespon tayangan ini yang dianggap menyinggung nilai-nilai keagamaan dan budaya. Dampak isu boycott Trans 7. Penurunan rating setelah seruan tagar boycott Trans 7 menyebar di X. Beberapa survei internal menunjukkan penurunan penonton free time hingga 12% dalam 2 minggu pertama. Pengaruh iklan beberapa brand lokal, misalnya produk makanan ringan dan layanan streaming, menghentikan penayangan iklan di Trans 7 selama kampanye boycott yang mengurangi pendapatan iklan sekitar 8%. Keserahan internal karyawan di bagian produksi melaporkan meningkatkan ketegangan antar tim yang mendukung dan menolak boykot, memaksa manajemen mengeluarkan pernyataan netral. Peralihan ke platform digital, pemirsa yang tidak ingin lagi menonton televisi tradisional beralih ke kamen, YouTube dan Instagram Trans 7, meningkatkan total view digital sebesar 15%. Hashtag boycott Trans 7 menjadi tren nasional di X pada pertengahan Oktober 2025 dengan lebih dari 150.000 tweet dalam 48 jam menuduh stasiun tersebut menyiarkan konten yang dianggap pro-Israel. Petisi online yang ditandatangani lebih dari 200.000 orang menuntut agar Trans 7 menghentikan penayangan program yang dianggap bias, sekaligus meminta transparansi kepemilikan media. Aksi protes di depan kantor Trans 7 di Jakarta, di mana kelompok pendukung Palestina dan beberapa komunitas sepak bola seperti yang dibahas dalam Live Bravo Boycott Trans 7 menggelarkan demonstrasi sambil menyanyikan chant anti-Israel. Respon resmi Trans 7, manajemen mengeluarkan pernyataan bahwa stasiun menjunjung tinggi keberagaman pandangan dan akan meninjau kembali kebijakan konten, namun menolak tuduhan dukungan politik secara. Saya pamit undur diri.